Halo Sobat Pelatihan semuanya. Kali ini kami sedang berada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kapuas dalam rangka pendampingan implementasi kurikulum Merdeka dari Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Widya Suara yang mendampingi pada kesempatan kali ini adalah Bapak Anang Nazarudin, dan ini adalah pendampingan yang terakhir, tahap pendampingan yang terakhir. Semoga implementasi kurikulum Merdeka ini dapat berjalan dengan baik di madrasah ini dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang saya dapatkan ketika melakukan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yang pertama adalah banyaknya ilmu pengetahuan baru yang saya dapatkan, terutama mengenai kurikulum Merdeka, di mana ketika pelaksanaan kurikulum Merdeka itu ada hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan di kurikulum sebelumnya. Kesan selama pendampingan yang dilakukan selama 6 bulan terakhir ini adalah terbantunya kami dalam proses penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri. Karena ini tahun pertama kami menerapkan kurikulum Merdeka, jadi banyak hal-hal yang kami bingungkan ketika pelaksanaannya itu sendiri. Nah, ketika proses pendampingan itu kami mendapatkan banyak masukan dari Widya Suara mengenai masalah-masalah atau kendala yang kami hadapi. Kendala yang saya rasakan ketika penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri ada di pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Pengendalian kelas yang saya rasakan kurang saya miliki, dan itu sudah diberikan saran oleh Bapak Widya Suara mengenai cara penyelesaiannya. Sekian dari saya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak setelah melihat, mengamati tentang Ibu Mirda kemarin proses pembelajaran mengenai IKM. Saya sangat bangga ya Pak ya, karena memang di dalam kurikulum IKM itu sangat banyak yang bisa diambil. Contohnya kemarin itu kita kan di sini masih banyak memakai cara lama atau cara yang banyak ceramah itu kan, tapi setelah melihat praktek langsung banyak sekali yang saya dapat dan bermanfaat bagi saya belajar, yaitu yang pertama cara yang berkelompok, mengelompokkan yang mana yang anak-anak yang perlu bimbingan dan mana anak-anak yang sudah bisa mandiri. Terus cara penyampaiannya juga santai, lugas, dan mudah dipahami anak-anak. Setelah itu juga kita lebih dengan anak-anak itu lebih saling saling bisa mengenal satu dengan yang lainnya, kayak pendekatannya lebih pendekatan individual ketimbang yang harus yang gimana itu Pak ya, ceramah saja kayak gitu. Untuk respon anak-anak sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan sungguh luar biasa? Karena dari hasil yang saya yang dulu mengajar, sebelum tahu cara mengajar IKM ini, anak-anak paling 1-2 orang saja yang angkat tangan, responnya, bertanyanya. Kalau yang kita menggunakan
kurikulum Merdeka ini caranya, anak-anak luar biasa. Hampir semuanya mengerti dan angkat tangan bertanya. Jadi minat untuk bertanya itu lebih banyak ketimbang yang metode yang dulu. Di dalam untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di sini ini memang ada suatu banyak problem atau persoalan dan kendala. Hal itu memang dalam suatu melangkah yang lebih baik harus siap untuk menghadapi, untuk menerima problem itu bukan lari dalam suatu persoalan. Namun problem itu diantaranya memang seakan-akan informasi kurikulum Merdeka itu sangat menakutkan, sangat untuk berdalih tentu. Tapi setelah dapat bimbingan dan pendampingan dari Balai Diklat, alhamdulillah keluar besar min 1 Kapuas untuk IKM itu menjadi teratasinya, sehingga menjadi timbul suatu semangat yang luar biasa. Nah, langkah-langkah yang kami ambil untuk supaya lancar untuk IKM implementasi kurikulum Merdeka di keluarga besar min 1 Kapuas. Yang pertama, kami mensosialisasikan tidak henti-hentinya kami mensosialisasikan kepada guru-guru yang belum mendapat latihan secara khusus. Namun di samping itu juga kami memberikan satu motivasi supaya informasi itu tidak harus dicapai melalui undangan diklat, tetapi bisa untuk melalui media sosial. Karena informasi itu banyak yang diperoleh di situ, sehingga nanti tatkala untuk mengimplementasikan kurikulum tidak mengalami kendala. Di samping kami menganjurkan untuk mencari ilmu melalui media massa, dan juga kami tidak jenuhnya kata mengadakan supervisi untuk masing-masing guru dan untuk mencari bimbingan dan motivasi baik dari dengan sumber yang lain. Itu salah satunya langkah kami sebagai kepala sekolah untuk memberikan motivasi demi kelancaran IKM tersebut. Di samping selain itu juga kepala sekolah menyiapkan sarana prasarana demi kelancaran IKM yang diperlukan oleh masing-masing guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nang Nazaruddin, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, mau menyampaikan terkait dengan pelaksanaan IKMBK di Min 1 Kapuas. Alhamdulillah pelaksanaan hampir semuanya sudah terlaksana mulai tahapan 1 sampai tahapan yang terakhir, yaitu terkait dengan progres pelaksanaan IKMBK di Min 1 Kapuas, dan hampir tidak ada mengalami kendala yang berarti. Dan selamat untuk seluruh komponen komunitas yang ikut terlibat, ikut juga merasakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan, sehingga peserta didik juga mengalami hal-hal yang cukup menyenangkan, mulai dari penyusunan modul, penyusunan KOM, sampai dengan pelaksanaan proyek pengembangan P5 dan PPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.